Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru tahun 2023, yang mana di sini ada info terbaru untuk P2 dan P3. Bapak Ibu guru yang terhormat, final data TMT P2 P3 dikunci ya. Syarat agar terdeteksi P3 di akun sscsnbkn.co.id. Jadi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Di sini Bapak Ibu ya, ada info terkait dengan data TMT ya, P2 dan P3. Buktinya itu sudah dikunci Bapak Ibu ya, dan di sini kami juga akan menginformasikan bagaimana syarat ya agar nantinya Bapak Ibu itu terdeteksi P3 atau pelamar prioritas 3 di akun SSCSN P3K Guru formasi tahun 2023. Tentunya itu diperlukan integrasi data Dapodik Bapak Ibu ya. Integrasi data Dapodik dengan akun SSCSN 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi untuk pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 tentunya nantinya di seleksi P3K Guru formasi tahun 2023, nantinya P2 dan P3 itu akan mengikuti mekanisme seleksi menggunakan CAT Bapak Ibu ya. Tapi yang membedakan dengan pelamar umum, untuk CAT-nya P2 dan P3 itu merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi mirip-mirip dengan tes observasi lah Bapak Ibu ya. Nantinya itu akan ada dua jenis tes. Yang pertama tes cat observasi dan wawancara untuk P2, P3, dan juga tentunya untuk pelamar umum ya. Kalau pelamar umum seleksi catnya itu adalah cat umum teman-teman ya, CAT umum. Materi kompetensi terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial-kultural. Nah yang jadi pertanyaan sekarang, apakah memang database-nya P2 dan P3 itu sudah terkunci di database Kemendikbudristek? Karena tahun lalu ya, di tahun 2022 sudah mengikuti observasi kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan, cuman P2 dan P3 tersebut itu dinyatakan tidak lulus. Nah, apakah nantinya status P2 dan P3-nya itu akan tetap digunakan di seleksi P3K Guru tahun 2023? Oke, kita buktikan di sini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui, untuk penentuan Bapak Ibu masuk kategori P2 dan P3 itu ada persyaratan utamanya Bapak Ibu ya. Ya, yang pertama itu adalah untuk TMT 2004 sampai 2020. Ingat ya, sebelum Juni 2020 itu nantinya masuk dalam kategori tes cat observasi diri sendiri. Berarti kemungkinan besar akan masuk P2 P3 Bapak Ibu ya. Jadi kalau TMT-nya Bapak Ibu adalah guru honorer negeri, kemudian TMT Bapak Ibu itu adalah 2020 sebelum Juni, maka Bapak Ibu akan masuk sebagai pelamar prioritas 3. Meskipun di tahun 2022 adalah pelamar umum, tapi ketika Bapak Ibu guru honorer negeri dan sudah memenuhi syarat TMT ini dan juga terdata di Dapodik, maka Bapak Ibu bisa masuk dalam kategori P3. Nah, namun apabila TMT Bapak Ibu itu sesudah Juni 2020 sampai 2023, maka Bapak Ibu itu tes cat pengetahuan, atau kita bisa katakan Bapak Ibu itu adalah pelamar umum. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian kita lanjut lagi.
Nah, di sini Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya apakah databasenya Bapak Ibu itu sudah dikunci ya, khususnya untuk P2 dan P3. Ingat Bapak Ibu ya, ingat untuk penentuan untuk penentuan bahwasanya Bapak Ibu itu adalah P1, P2, P3 ataupun pelamar umum. Caranya itu akan menggunakan tiga database Bapak Ibu ya, akan menggunakan tiga database. Yang pertama itu adalah filtering Dapodik atau berdasarkan database yang ada di Dapodik ya. Kemudian berdasarkan data Dukcapil atau validasi data kependudukan. Kemudian database yang ditarik dari Kemendikbud masuk ke server SSCISN. Nah, ketiga data ini nantinya lah itulah yang akan mempengaruhi P1, P2, P3, P4 untuk terdeteksi di portal SSCISN 2023. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Dan jadi pertanyaan, bagaimana dengan P2 dan P3 yang sudah ikut observasi kepala sekolah di tahun 2022? Apakah nantinya tetap terdeteksi sebagai P2, P3 di seleksi P3K Guru 2023? Jawabannya itu adalah tetap Bapak Ibu. Status P2 dan P3 Bapak Ibu itu tidak akan hilang ya, tidak akan hilang. Alasannya ada di sini. Nah, alasannya ada di sini Bapak Ibu ya. Ingat ya, Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya untuk P2 dan P3 itu database Bapak Ibu itu sudah dikunci di sini. Ini yang saya lingkari ini namanya database Kemendikbudristek. Nah, database Kemendikbudristek inilah nantinya yang akan ditarik secara langsung oleh server SSCISN. Sehingga Bapak Ibu yang sudah terkunci databasenya di database Kemendikbudristek baik itu P1, P2, P3 itu bakalan terbaca nantinya di akun pendaftaran SSCISN, sehingga tampilan akhirnya ketika Bapak Ibu itu terdeteksi sebagai P2 dan P3 di SSCISN, maka tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau misalkan Bapak Ibu adalah pelamar P2, nantinya ketika Bapak Ibu memilih jenis seleksi di SSCISN 2023, maka akan muncul keterangan seperti ini. Data Dapodik, kemudian di sini muncul status prioritas. Jawabannya adalah prioritas 2. Nah, setelah itu bagi P2 kalau sudah terdeteksi di sini status prioritas P2, maka Bapak Ibu disuruh untuk mengupdate data peserta XTHK2 Bapak Ibu. Nah, di sini apakah Anda peserta THK2? Ya, silakan masukkan nomor peserta. Setelah itu Bapak Ibu klik update status. Nah, kalau sudah seperti itu maka dipastikan Bapak Ibu akan mengikuti tes cat observasi P3K Guru 2023. Seperti itu kira-kira ya. Ini untuk P2 yang dinyatakan terdeteksi. Bagaimana dengan P3 yang sudah terdeteksi? Tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, nantinya ketika login di akun SSCISN, Bapak Ibu itu akan mendaftar sebagai apa? Apakah P3K Guru, P3K Kesehatan, P3K Teknis ataupun CPNS? Ketika Bapak Ibu ini mendaftar sebagai P3K Guru, maka langsung diarahkan di data Dapodik pribadi Bapak Ibu. Di sini nantinya sudah muncul status prioritas. Status prioritasnya ini adalah P3. Nah, status prioritas ini diambil dari database tahun 2022. Jadi sudah bisa kita simpulkan bahwa P2 dan P3 status database-nya itu sudah terkunci di SSCISN Bapak Ibu ya. Ingat ya, sudah terkunci di database Kemendikbudristek yang apalagi yang mengikuti observasi tahun lalu. Seperti itu kira-kira ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.